semuanya, perkenalkan nama aku Anita Ipang dengan NIM 250040003 dari jurusan Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai transformasi dunia pendidikan melalui pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Di sini saya akan membacakan terkait latar belakang. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan media pembelajaran berbasis teknologi sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kecerdasan buatan dan analitik data mulai diterapkan dalam pendidikan. Sistem pembelajaran adaptif dapat menyesuaikan materi pelajaran dengan kebutuhan individu peserta didik. Teknologi seperti chatbot digunakan untuk mendukung pembelajaran. Pertanyaan mendasar. Yang pertama, bagaimana transformasi pendidikan terjadi melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apa saja pembelajaran berbasis teknologi yang digunakan dalam dunia pendidikan? Yang ketiga, apa tantangan dalam transformasi digital di bidang pendidikan? Yang keempat, bagaimana strategi menghadapi transformasi digital dalam pendidikan? Tujuan yang pertama itu mendeskripsikan transformasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi. Yang kedua, menjelaskan media pembelajaran berbasis teknologi dalam pendidikan. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan transformasi digital di bidang pendidikan. Pengertian transformasi pendidikan. Transformasi pembelajaran seperti yang dijelaskan oleh Insyad atau dalam Regima 2023 adalah suatu proses yang mendekatkan siswa pada realitas, menyajikan pengetahuan secara kritis pada realitas kritis dan reflektif, serta menggeser peran guru menjadi fasilitator yang memimpin dan mendorong proses pembelajaran. Dan di tengah perubahan zaman yang terus cepat dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dunia pendidikan mengalami transformasi yang signifikan. Media hadir dalam berbagai format seperti media cetak, film, audio, komputer, internet, dan lain-lain. Setiap jenis memiliki media karakteristik yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dampak transformasi pembelajaran. Yang pertama yaitu peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa. Transformasi pembelajaran memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan motivasi siswa dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Yang kedua, pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan problem solving. Proses transformasi ini juga berperan dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Yang ketiga, persiapan untuk tantangan abad ke-21. Dengan mengadopsi metode pembelajaran yang lebih modern, transformasi pembelajaran membantu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan kompleks yang muncul dalam era abad 21. Membentukkan rasa percaya diri dan kemandirian. Dalam transformasi pembelajaran dapat membantu membentuk rasa percaya diri dan kemandirian siswa melalui pendekatan pembelajaran yang memberikan ruang bagi eksplorasi dalam pengembangan diri. Yang terakhir yaitu penciptaan lingkungan belajar yang inklusif dan demokratis. Proses transformasi yang berdampak pada pembentukan lingkungan belajar yang lebih inklusif, di mana berbagai gaya belajar dan kebutuhan siswa diakomodasi, dan pada lingkungan demokratis, di mana partisipasi siswa lebih dihargai. Dengan demikian, transformasi pembelajaran tidak sekedar membentuk keterampilan akademis, serta berperan penting dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang terus berkembang. Bentuk media pembelajaran berbasis teknologi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu e-learning platforms.
E-learning ini merupakan sistem berbasis web yang memungkinkan penyampaian dan pembelajaran secara online. Platform ini menyediakan berbagai fitur untuk mendukung interaksi antara pengajar dan peserta didik, seperti pengelolaan kursus, kuis, forum, diskusi, dan akses materi pembelajaran. Yang kedua, blog dan forum diskusi. Blog dan forum diskusi adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, ide, dan pendapat. Keduanya memainkan peran penting dalam pembelajaran kolaboratif dan interaktif. Yang ketiga itu kelas daring atau webinar. Kelas daring memungkinkan interaksi langsung antara pengajar dan peserta didik, sering digunakan untuk kuliah dan pelatihan, terutama selama pandemi. Kelas daring atau webinar adalah sesi pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan platform video conferencing. Keempat yaitu aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memfasilitasi proses belajar mengajar secara interaktif melalui perangkat mobile. Aplikasi ini seringkali menawarkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan dapat diakses kapan saja. Peran teknologi dalam transformasi pembelajaran. Penerapan teknologi dalam pendidikan meningkatkan akses pembelajaran, menciptakan proses belajar yang lebih interaktif dan personal, serta membantu guru mengelola pembelajarannya dengan lebih efisien. Teknologi juga mendukung kolaborasi dan mendukung pengalaman belajar menjadi lebih efektif dan menarik. Penerapan teknologi dalam pendidikan menunjukkan pendidikan aksesibilitas yang signifikan, terutama bagi peserta didik di daerah terpencil. Adanya platform pembelajaran online dan sumber daya digital, peserta didik dapat mengakses materi pendidikan tanpa batas geografis. Berikutnya yaitu materi tantangan yang dihadapi dalam transformasi digital di pendidikan. Yang pertama, kesenjangan akses teknologi. Ya, seperti yang kita ketahui, kesenjangan akses teknologi merupakan salah satu tantangan utama dalam transformasi pendidikan. Banyak negara, terutama di daerah pedesaan atau kurang berkembang, akses terhadap perangkat teknologi seperti komputer, tablet, dan internet masih sangat terbatas. Hal ini menciptakan kesenjangan antara siswa yang memiliki akses terhadap teknologi dengan mereka yang tidak ada, yang pada akhirnya dapat memperbesar disparitas dalam capaian pendidikan. Yang kedua, rendahnya kemampuan digital guru. Kesiapan dan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi dalam pengajaran. Banyak guru yang sepenuhnya kesulitan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran secara efektif. Yang ketiga itu infrastruktur dan dukungan teknis belum memadai. Ini menjadi tantangan signifikan. Bahkan di sekolah yang memiliki akses teknologi, kualitas infrastruktur seperti jaringan internet yang belum stabil dan perangkat keras yang memadai seringkali menjadi masalah. Keempat, yang terakhir itu perubahan adaptasi budaya sekolah. Proses perubahan seringkali menghadapi resistensi dari berbagai pihak, termasuk guru, siswa, dan bahkan orang tua, yang mungkin merasa nyaman dengan metode konvensional yang telah ada. Perubahan budaya sekolah yang lebih mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran memerlukan waktu dan upaya yang tidak sedikit. Materi selanjutnya yaitu mengenai strategi menghadapi transformasi digital di pendidikan. Yang pertama, pengembangan infrastruktur teknologi. Yang kedua, pelatihan bagi pendidik dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, integrasi pembelajaran berbasis data. Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan telah menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran di era digital saat ini. Manfaat utama dari pemanfaatan teknologi seperti yang kita tahu meliputi akses
yang lebih ke sumber belajar, pembelajaran interaktif, serta peningkatan kolaborasi dan komunikasi antara siswa dan guru. Dari selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Manfaat utama dari pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran meliputi akses yang lebih luas ke sumber belajar, pembelajaran interaktif, serta peningkatan kolaborasi dan komunikasi antara siswa dan guru. Teknologi juga mendukung pengukuran dan evaluasi pembelajaran secara real-time, yang membantu guru dalam menyesuaikan metode pengajaran secara cepat dan tepat sasaran. Dengan memanfaatkan aplikasi edukatif, interaktif, dan platform kolaboratif, siswa dapat lebih terlibat dan termotivasi dalam belajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil akademis mereka. Namun, untuk mencapai efektivitas maksimal, diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai serta pelatihan yang tepat bagi para pendidik. Materi terakhir yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pendidikan. Teknologi AI memiliki potensi besar untuk mengubah sistem pendidikan menjadi lebih adaptif dan personal, dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis gaya belajar individu dan menyesuaikan materi ajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Menurut Widodo, Shibuya, dan Narji 2024. Penelitian yang dilakukan oleh Sapaile dan Sugianto menunjukkan bahwa pembelajaran adaptif berbasis kecerdasan buatan secara signifikan dapat meningkatkan motivasi partisipasi aktif dan capaian akademis siswa sekolah menengah atas di era digital. Sistem pembelajaran berbasis AI memungkinkan personalisasi pengalaman belajar, di mana materi, kecepatan belajar, dan strategi pengajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing siswa. Kesimpulan yang saya dapat dari materi saya pada kali ini yaitu pemanfaatan teknologi dalam pendidikan mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih interaktif, fleksibel, dan efektif. Teknologi juga membantu meningkatkan akses belajar, motivasi peserta didik, serta kualitas pembelajaran di era digital. Sarannya yaitu perlu adanya peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan digital bagi guru, serta pemerataan akses internet agar transformasi digital dalam pendidikan dapat berjalan secara optimal dan merata. Mungkin sekian presentasi saya pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton presentasi saya pada hari ini. Saya Anggita Ayu Tampu Bulan, pamit undur diri. Thank you.